Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maisal Sabila. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu mengenai PT atau perseroan terbatas. Saya Maisal Sabila dari akuntansi 20E NIM 7211420211. Yang pertama ada pengertian dari PT, yaitu suatu badan hukum yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada syarat pendirian dari sebuah PT, yaitu yang pertama fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang. Yang kedua fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga nomor NPWP penanggung jawab atau nomor pemilik wajib pajak ya. Yang keempat ada pas foto penanggung jawab ukuran 3x4 2 lembar yang berwarna. Yang kelima ada fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam ada fotokopi surat kontrak atau sewa kantor. Yang ketujuh ada surat keterangan domisili dari pengelola gedung. Selanjutnya ada surat keterangan RT RW kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza dan juga siap disurvei. Selanjutnya ada prosedur pendirian PT. Yang pertama, para pendiri itu datang ke notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian PT. Selanjutnya, notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman. Selanjutnya, para pendiri pembawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman tentang telah didaftarkannya akta pendirian PT tersebut. Selanjutnya ada pembagian PT yang ada 3, ada PT terbuka, tertutup, dan juga kosong. Yang pertama PT terbuka yaitu PT yang sahamnya atau modalnya itu dari orang-orang tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat atau keluarga saja atau kalangan terbatas, jadi tidak dijual untuk umum. Yang kedua ada PT tertutup, itu yang tadi itu pengertian dari PT tertutup ya. Yang terbuka itu perseroan terbatasnya menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau ke publik. Jadi sahamnya itu ditawarkan ke umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Jadi kebalikannya dari PT tertutup. Selain itu PT kosong yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Selanjutnya ada jenis saham dalam PT, yaitu dilihat dari saham PT terbagi atas. Yang pertama saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku PT sebagai persero. Yang kedua saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Selanjutnya ditinjau dari hak-hak persero itu dibagi atas. Yang pertama saham biasa atau sero biasa itu biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada sero preferen, yaitu mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Yang ketiga ada sero kumulatif, yaitu memiliki hak lebih dari persero preferen. Selanjutnya ada hak, kewajiban, dan wewenang pemegang saham. Itu terdapat dalam pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai hak pemegang saham yang berbunyi, pasal 1 pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya, dan juga ada pasal 52. Selanjutnya ada organ perseroan. Di sini ada RUPS, yaitu merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau Anggaran Dasar. Nah, RUPS ini terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS luar biasa diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan perseroan. Nah, adapun isi dari RUPS, yang pertama menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. Yang kedua, memberhentikan direksi atau komisaris. Yang ketiga, menetapkan besar gaji direksi atau komisaris. Yang keempat, ada mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, ada memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan, menentukan kebijakan, dan juga mengumumkan pembagian laba. Selanjutnya, ada direksi
Apa itu direksi? Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan. Tugas direksi yaitu menjalankan kepengurusan harian perseroan. Dan adapun kewenangan direksi yaitu berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan menurut pasal 29. Yang kedua ada mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam pasal 98. Selanjutnya bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut sesuai dengan pasal 104 ayat 2. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan bubarnya perseroan terbatas yaitu berdasarkan RUPS karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar itu telah berakhir. Yang ketiga berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat ada karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Yang terakhir ada karena dicabutnya izin usaha perseroan. Selanjutnya ada keuntungan PT, ada 3, yaitu kewajiban terbatas, masa hidup abadi, dan juga efisiensi manajemen. Jadi kewajiban terbatas itu pemegang saham sebuah perusahaan itu tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang terbatas, tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini, itu mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. Yang kedua ada masa hidup abadi, yaitu aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Nah, ini tuh menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Yang ketiga ada efisiensi manajemen, yaitu memungkinkan pengelolaan modal, menempatkan orang yang tepat, yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi, dan dengan menempatkan orang yang tepat itu efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan itu yang ketiga itu bukan hanya keuntungan ya, jadi ada sudah mencakup keuntungan dan juga kelemahan atau kerugian dari PT. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi bab 5, perusahaan perseroan terbatas. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun penyampaian materi yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.